Orang-orang tipe sumbu pendek itu karena endapan kemarahannya sudah dibiarkan bertahun-tahun mengendap. Oke, ada grup WA-nya nggak Kak buat sharing-sharing member gitu bayar sekali seumur hidup dari Kak Mustika? Kalau untuk grup WA-nya itu belum ada ya, Mas? Adanya grup Telegram. Jadi nanti kan teman-teman ketika daftar meditasi itu kan di grup Telegram. Nanti di situ untuk diskus seputar meditasi ya gitu. Karena jangan sampai nanti salah memanfaatkan grup. Jadi grup digunakan untuk menumpahkan masalah gitu. Itu yang bahaya, karena kalau mentalnya sudah pengeluh, Anda akan susah masuk dalam kelimpahan. Tapi kalau tujuannya untuk belajar, untuk evaluasi, aku pas meditasi begini nih, ini sudah benar atau belum, itu sangat oke sekali. Karena kadang ada beberapa orang yang punya masalah yang akut gitu ya, ngobrol sama pasangan nggak pernah didengerin gitu ya, dicuekin, atau nggak pernah ada teman ngobrol, begitu di grup semua masalah ditumpahin. Nah ini kan kita harus menghargai kenyamanan bersama. Jadi grup itu pun ada untuk membahas seputar bagaimana meditasi ini memang benar-benar sampai berhasil gitu ya. Nah itu boleh, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau dorongannya untuk menumpahkan masalah di grup, hati-hati jangan. Komunitas kami adanya di Telegram ya teman-teman ya, bukan di WA. Jadi adanya di Telegram. Ada juga grup yang free ya, untuk diskusi juga bisa di luar grup meditasi. Teman-teman nanti ketik aja Mas Bimo di Telegram ya. Ini teman-teman bisa dapat itu, atau mau ke profil saya juga ada. Nanti di situ teman-teman klik lanjutkan lalu scroll ke bawah, ada bergabung dengan komunitas Mas Bimo. Di situ setiap hari saya sharing-sharing banyak hal yang saya sharingkan, termasuk coba saya contoh yang hari ini atau yang kemarin ya, yang saya sharingkan, teman-teman biar tahu, karena kadang saya juga sharing tentang kalimat afirmasi, pernah betul. Sharing tentang afirmasi di masa sulit itu bagaimana gitu ya, terus kemudian visualisasi kelimpahan gitu ya, terus ada juga sharing-sharing kebiasaan kecil yang membuat seseorang jadi miskin atau miskinnya tetap awet. Nah itu saya sharing tuh, dan banyak yang berkomentar, oh ya selama ini saya begitu, saya baru nyadar gitu ya. Jadi ada materi-materi harian yang saya berikan di sana. Ya, itu teman-teman nanti bisa masuk nih ya. Wah nggak begitu kelihatan, nanti diklik aja yang di profil. Kalau yang di YT nanti cek di deskripsi ya. Yang teman-teman nonton di YT, nonton rekamannya di YT, nanti bisa cek di deskripsi, ada website saya, teman-teman bisa masuk lewat situ. Oke gitu ya teman-teman, jadi ada channel WA, ada channel WA juga Mas Bimo yang... Ada channel WA juga. Kalau channel WA kan tidak bisa buat diskusi kan, iya, hanya untuk informasi searah. Gitu. Kalau mau dapat materi-materinya di WA juga bisa. Kalau mau dapatnya bisa nanya, bisa grup, itu ada di Telegram. Oke gitu. Nah channel Telegramnya nanti kalau yang bingung bisa minta linknya ya Kak ya, di nomor yang sudah tertera gitu. Nah next Mas Bimo, ini kan tadi bahas soal amarah ya, berarti kita tuh bukan soal nggak boleh marahnya ya, tapi kan soal bagaimana kita memprosesnya dengan sadar ya Mas Bimo ya. Betul. Nah apa yang terjadi kalau tubuh itu marah terus dipendam terlalu lama Mas Bimo? Yang pasti masalah kesehatan pasti muncul. Oke, gitu. Yang paling sering dampaknya kelihatan orang pemarah itu menua lebih cepat. Menua atau menua boros lebih mukanya? Cepat, boros muka. Oke. Ya karena apa? Terbiasa kaku nih. Kaku, nyengkrem gitu ya. Terus kemudian nafas pendek. Coba deh orang marah tuh nafasnya panjang atau pendek? Ada nggak yang marah tuh gini? Ada nggak? Tapi rata-rata gitu kan, dia nafasnya pendek. Dan nafas pendek itu sebenarnya hampir mendekati ke arah kehilangan nafas gitu. Artinya hidup Anda menjadi lebih pendek gitu ya. Kalau nafas Anda panjang gitu, kemudian lebih tenang, itu usia itu lebih hemat gitu ya. Okay. Jadi dari sisi kesehatan itu sangat berdampak sekali kalau marah ini tidak dirilis, karena tidak selalu di kondisi marah, tapi ketika marah mengendap, ini membuat sumbu pendek. Oke, gitu. Jadi karena endapannya sudah bertahun-tahun, tidak pernah dirilis, ada pemicu marah dikit, sumbu pendek.
Contoh kayak kemarin, gara-gara telat 5 menit kan, ini kan sumbunnya pendek banget tuh. Gara-gara telat 5 menit harus sampai mukul orang. Itu karena apa? Saya yakin dan percaya orang ini sebenarnya korban di masa lalu. Orang ini ada endapan emosi yang numpuk banyak banget. Itu kita tidak pernah tahu profesi seseorang atau apapun, itu tidak peduli dari profesi atau apa ya. Orang-orang tipe sumbu pendek itu karena endapan kemarahannya sudah dibiarkan bertahun-tahun mengendap gitu. Oke gitu, berarti dilampiaskan dan melepaskan itu adalah dua hal yang berbeda ya Mas Bimo? Ya beda, dilampiaskan itu berarti diekspresikan secara wujud ya. Oke. Bisa teriak-teriak, bisa sampai mukul, bisa macam-macam gitu, bahkan sampai bisa menghilangkan seseorang dari dunia gitu ya. Gara-gara apa? Kemarahan kan gitu. Marah dan benci ini kan satu frekuensi yang sama gitu. Jadi kalau melepaskan itu berarti apa? Dia tidak lagi mengendap di dalam diri. Jadi melepaskan dan melampiaskan itu kondisi yang sangat jauh beda. Nah, dari kecil bahayanya nih, sedikit mumpung ingat ya. Dari kecil itu gini, orang tuh diajarinya apa? Menahan amarah. Betul. Gitu loh. Jadi dia terbiasa untuk apa? Menahan amarah. Tidak boleh marah gitu kan. Kayak gitu, jadi emosi itu ditahan, nggak boleh nangis gitu kan. Kamu nggak boleh benci orang, itu kan ditahan terus. Dari kecil nggak diajari cara merilis. Nah, makanya kelihatan sekali sih orang-orang pemarah gitu ya. Saya kelihatan kayak kemarin ketemu dengan beberapa teman gitu ya. Om, coba dilihat orang tuaku gitu kan, pas ketemu gitu. Saya lihat, ini bapakmu pemarah ya, kok tahu ya? Dari tulang-tulang itu kelihatan loh. Struktur muka itu membicarakan database masa lalu yang nggak bisa disembunyikan gitu. Oke gitu, jadi teman-teman yang mau dilihat pemarah atau enggak bisa datang ke meditasi. Bisa nanti saya lihat ya, ini pemarah atau enggak, ini boros usia atau enggak gitu ya. Oke, next. Nah, salah satu bentuk amarah yang paling nggak kita sadari itu kan kadang marah ke orang tua ya Mas ya. Nah itu apakah ada dampak yang lebih parah jika kita marah ke orang tua dengan marah yang lain gitu? Sebenarnya kemarahan dengan siapapun itu punya dampak ya. Hanya saja kalau orang tua itu kan dari kondisi spiritualnya itu kan dia kan malaikat, wakilnya Tuhan kan gitu. Nah kalau sama Tuhan itu sudah sama wakilnya aja nggak hormat gitu ya, gimana mau dapat rezeki, gimana mau dilimpahkan hidupnya, gimana mau dipercaya untuk dapat amanah atau hal-hal lainnya yang lebih besar gitu ya. Jadi kemarahan kepada orang tua itu juga bagian dari kondisi yang fatal. Makanya terutama nih ya orang-orang yang mungkin merawat orang tuanya yang sudah tua. Ini kalau nggak hati-hati, kemarahan Anda bisa ya kalau dalam bahasa karma ada kualat dan lain sebagainya ya. Karena mungkin udah ngendap nih, mungkin marahnya dengan pasangan, mungkin marahnya dengan tetangga atau apa. Tapi yang sosok biasanya pelampiasan marah itu adalah ke sosok yang lemah. Oke. Kondisi orang tua yang sudah tua, yang perlu dirawat, nah kadang ini seringkali jadi lampiasan amarah. Atau anak yang masih kecil gitu. Mereka kalau dengan orang yang lebih kuat, tidak berani. Mereka kalau orang yang sosok lebih, secara fisik lebih oke juga tidak berani. Gitu. Rata-rata lebih ke sosok yang lemah. Jadi teman-teman hati-hati, amati, marah jangan dilampiaskan. Tapi bagaimana dirilis, diubah menjadi energi kelimpahan gitu. Oke, nah kalau tadi itu marah ke orang tua, sekarang gue penasaran nih, gimana kalau marah itu ke diri sendiri, Mas? Apakah itu juga menyapu tase kelimpahan? Ya, sangat bisa, karena marah ke diri sendiri itu kan sama dengan menghukum diri ya. Sama dengan tidak mencintai diri, sama dengan masuk ke dalam penyesalan yang mendalam. Gitu ya, itu dari sisi vibrasi aja itu udah low banget. Oke, ya, gitu. Dan itu energinya tuh kecil. Nah, kalau energinya kecil, lemah, mau narik kelimpahan itu jauh, frekuensinya beda. Orang-orang yang marah kepada diri, itu kan frekuensinya di frekuensi kekurangan. Atau kalau kita berbicara energi, itu di energi berat. Oh, I see. Jadi vibrasi force itu energi berat, vibrasi power itu energi ringan. Orang-orang yang dominan di vibrasi force, itu hidupnya jadi berat. Kenapa? Energinya didominasi dengan energi berat. Kalau dia di vibrasi yang power, energi ringan, ya hidupnya ringan gitu loh. Napas gitu. Ringan, enteng, terus penuh semangat, ceria, riang, gembira gitu loh. Itu sangat ngaruh itu. Oke gitu. Nah teman-teman bagi yang punya pertanyaan bisa drop di kolom komentar dulu ya. Sebelum itu nanti Mei lanjut ke topik dulu nih teman-teman.
Mas Bimo, banyak ya yang bilang itu energi nggak bisa bohong ya. Kayak energi besar dan kecil itu kan bisa dirasakan gitu ya. Betul. Di sekeliling. Nah sebenarnya apa sih Mas medan energi manusia itu dan apa hubungannya dengan kelimpahan Mas Bimo ya? Oke, jadi medan energi manusia ya. Setiap manusia, everything itu is energi sebenarnya. Energi itu partikel terkecil. Nah, vibrasi itu adalah getaran energinya. Lalu frekuensi itu ukuran dari getaran itu. Oke, gitu. Nah, manusia ini menjadi medan energi gitu atau medan elektromagnetik gitu ya. Nah, energi ini selalu bergerak, bergetar. Gerakan dari energi ini kalau dalam manusia itu tercermin dalam namanya emosi. Emosi itu energi in motion. Oke. Energi in motion, energi yang bergerak. Nah, energi Anda itu bergerak di mana? Kalau bergerak di energi berat, bergerak di frekuensi kekurangan, ini akan mewujud. Karena everything is energy. Energi akan memadat menjadi atom, menjadi molekul, menjadi proton, neutron, dia runtuh jadi materi. Materi itu bisa peristiwa, kejadian, bisa benda, bisa termasuk uang, rumah, dan lain sebagainya. Nah, kalau energi tadi bergerak di frekuensi kekurangan, termasuk kemarahan ini frekuensi kekurangan, maka apa? Dia akan mewujud menjadi peristiwa kekurangan. Bisa kurang kasih sayang, bisa kurang keharmonisan, bisa kekurangan materi, bisa juga kekurangan kesehatan. Kalau energi bergerak di frekuensi kelimpahan, tenang, damai, bahagia, maka dia penuh dengan cinta, dia berkelimpahan dari sisi materi, berkelimpahan dari sisi energi, berkelimpahan dari sisi happiness. Jadi manusia itu menjadi sebuah medan energi karena dia apa? Selalu memancar. Bahkan netral pun itu ada pancarannya. Bahkan tenang pun memancar. Jadi setiap detik manusia itu memancarkan sebuah energi. Nah, tinggal frekuensinya di mana? Bervibrasinya di mana? Di kekurangan atau di kelimpahan gitu. Oke, jadi setiap kita meditasi itu sebenarnya kita lagi menyetel ulang frekuensi kita gitu ya? Yes, betul. Hubungannya dengan meditasi, pada saat teman-teman meditasi, teman-teman itu sedang meriset, menyetel ulang si energi ini bergerak di mana. Makanya besok itu kan meditasinya untuk merilis kemarahan, kebencian yang mengendap. Supaya apa? Anda nanti pancarannya sudah bukan di situ lagi. Nanti pulang-pulang makin harmonis, nanti pulang-pulang rezekinya makin berlimpah. Kayak tadi di awal ada yang bilang tokonya makin rame gitu ya. Karena vibrasinya sudah menarik magnet-magnet rezeki. Vibrasi uang itu frekuensinya tidak suka dengan kemarahan. Maka teman-teman cek. Orang-orang yang sering marah dan sebagainya, itu rata-rata saldonya berapa sih gitu. Maka saya ketemu orang di jalan gampang marah dan sebagainya itu udahlah, saldo rekeningnya tercermin dari situ. Walaupun kadang juga ya, ada orang yang mungkin OKB ya, termasuk OKB itu sebenarnya belum banyak banget sih duitnya gitu. Itu biasanya tingkat kemarahannya itu luar biasa. Tapi kalau orang yang udah kaya betul, itu lebih humble, lebih stay cool gitu ya, lebih stay cuy. Oke, nah ini mungkin relate sama teman-teman pertanyaan dari Mei. Banyak orang itu sudah meditasi tapi kok belum ada perubahan. Itu kenapa Mas Bimo? Adakah yang salah dari meditasinya atau apa? Oke, jadi meditasi itu harus diukurnya bukan dari duduk diamnya, bukan dari, karena kadang orang meditasi hanya menyadari nafas, hanya berhenti di situ. Kadang orang meditasi hanya untuk menenangkan diri. Gitu. Nah, besok itu kan ada kita bersama-sama untuk merilis gitu loh. Merilis endapan marah, kebencian. Habis itu nanti masuk ke memancarkan energi frekuensi-frekuensi kelimpahan. Habis itu kan tadi meditasi hubungannya dengan bawah sadar. Dia kan mau menciptakan gelombang pikiran bawah sadar. Nah, pada saat bawah sadar kan diisi program, direprogramming ulang. Nah, kalau meditasi hanya untuk duduk diam, tidak ada pembenahan program bawah sadar, tidak ada rilis endapan emosi, ya akhirnya mungkin dapatnya tenang aja sih. Walaupun di situ ada manfaat, tapi dampaknya akan beda ketika di situ sekaligus merilis energi negatif gitu atau emosi-emosi energi berat, kemudian memberikan program ulang gitu. Nah, teman-teman yang sudah pernah hadir meditasi kan pasti tahu ya, habis itu kita manifestasi nih. Begitu di bawah sadar membayangkan Anda seperti apa, lalu saya berikan sugesti, lalu doa bareng-bareng. Nah, ini kan yang membuat jadi pembeda kayak gitu. Next, Mas Bimo, selain meditasi itu menyetel ulang frekuensi, itu apakah bisa mengasah intuisi juga Mas Bimo? Sangat bisa ya. Intuisi. Nah, intuisi atau kondisi intuitif itu orang yang intuisinya tajam. Itu karena apa? Mereka sering berada di frekuensi tenang. Teman-teman mungkin yang pernah belajar intuisi bareng saya kan masih ingat ya beberapa materi terkait intuisi.
Intuisi itu kan tidak hadir di pikiran sadar. Oke. Karena pikiran sadar ini gelombangnya acak. Gelombangnya kurang tenang. Intuisi akan hadir di pikiran bawah sadar. Di kondisi saat tenang, rileks, damai gitu ya. Nah, buat teman-teman yang sedang pengen mengakses intuisi, membutuhkan petunjuk hidup. Karena intuisi itu kebenaran. Intuisi itu tidak pernah meleset. Intuisi itu suara dari higher self gitu. Nah, intuisi ini bisa didapat ketika seseorang itu satu sedang tidak mikir, yang kedua sedang berada di dalam ketenangan, gitu ya. Jadi teman-teman, salah satu keuntungan meditasi, manfaat lainnya, Anda menjadi intuitif. Oh gitu. Mengapa kalau saya ada masalah saya tidak mau mikir? Karena saya mending meditasi, saya menenangkan gelombang otak saya, lalu apa? Nunggu petunjuk intuisi. Kayak pernah kapan hari itu aku sampai di jam 4:30 pagi. Nggak bisa tidur. Karena apa? Intuisi yang datang tuh banyak banget. Begitu saya niatkan, relax, tenang, saya meditasi, saya awal dengan meditasi, intuisi itu banyak. Paginya langsung saya eksekusi. Ada beberapa hal yang harus saya lakukan, petunjuknya detail banget, keren banget, yang sebelumnya nggak pernah kepikiran. Gitu. Okay. Karena intuisi itu datangnya bukan dari pikiran ego ya. Seperti kayak dari dunia luar gitu loh. Kalau zaman dulu itu bisa dikatakan sebagai pewahyuan gitu loh. Karena datangnya adalah dari suara Tuhan gitu. Nah, teman-teman kalau terbiasa meditasi, kondisi meditatif, siap-siap intuisinya tajam gitu. Oke, berarti bonus intuisi itu bisa pengambilan keputusannya bisa tepat gitu juga ya, Mas ya? Betul, tepat. Karena intuisi itu adalah kebenaran. Nah, kadang bahayanya kebalikan dari itu ya. Orang itu ketika marah dia ngambil keputusan. Ini yang bahaya. Karena intuisi itu kan kebenaran. Dia tidak pernah meleset gitu. Nah, kalau teman-teman cara mengakses intuisi ya, masuklah dalam kondisi meditatif. Gitu. Maka kalau teman-teman nanti meditasi, tenang, tiba-tiba ada celing, celing, celing. Nah, itu teman-teman, itu adalah hal yang sangat berharga. Karena itu kebenaran untuk kehidupan Anda. Gitu. Oke, gitu. Berarti kalau rutin meditasi itu mulai terkoneksi dan bisa memunculkan intuisi dengan sendirinya ya, Mas ya? Betul, intuisi bahkan kayak saya nih, mandi aja bisa dapat intuisi gitu. Nyetir aja, karena kan nyetir bisa kondisi meditatif loh. Oh gitu. Jadi nyetir tuh pikirannya bukan berantakan ke sana kemari, bukan terombang-ambing oleh mikir masa depan, masa lalu, atau mikir hal negatif gitu ya. Tapi nyetir tuh tenang. Nah ketika nyetir itu dapat intuisi. Saya pernah ingat banget, saat nyetir saya dapat intuisi salah satu program bisnis yang luar biasa, yang akhirnya bisa sampai buat beli kantor ini gitu ya. Itu karena apa? Intuisinya pada saat saya nyetir. Kebayang nggak kalau kondisi hidup saya nggak intuitif, saya nggak dapat intuisi, mungkin kantor ini belum kebentuk, gitu. Mungkin saya belum punya kantor gitu loh. Jadi teman-teman, saya rasa kalau teman-teman bisa hidupnya intuitif ya, itu hidup Anda sudah bukan rata-rata lagi. Karena yang menggerakkan Anda itu langsung kebenaran sejati sendiri. Gitu. Gitu, keren banget. Nah, ada pertanyaan dari Kak Indri Setiawan ini. Kak Indri ini penonton setia kita nih, Mas Bimo ya. Saya sering tiba-tiba mendapatkan ide-ide yang saya rasa itu intuisi. Apakah harus dituruti? Ya, intuisi itu gini. Ketika dia dituruti, dia akan menguat. Ketika tidak dituruti, dia akan melemah. Karena ketika tidak dituruti, dia mendapatkan penolakan. Jadi teman-teman, kalau ada intuisi, kalau pengen semakin tajam, dituruti. Makanya pas waktu saya tidak bisa tidur sampai 4:30, ya, ketika saya bangun, saya langsung eksekusi itu. Salah satunya ada petunjuk, salah satunya adalah apa? Saya diminta untuk ngopi di Hotel Bintang 5. Jadi saya cari Hotel Bintang 5 di Jogja, saya ngopi di situ, saya nyerap vibes kelimpahan yang lebih lagi. Gitu. Bagaimana orang berbisnis, ada orang bule sedang ngobrolin project, saya nguping-nguping dikit gitu kan. Ada di dekat saya ada mobil sport gitu yang parkir dekat banget dengan resto itu gitu. Jadi ngerasain vibes lagi yang kelimpahan yang luar biasa gitu. Nah, habis itu ada beberapa ide-ide bisnis. Kalau yang ide ini saya nggak bisa share ya. Nanti kalau sudah jadi benda aja lah, nanti teman-teman akan tahu. Itu semuanya karena intuisi. Jadi kalau pengen intuisinya kuat, ketika muncul ikutilah. Gitu. Oke, jadi intuisi itu seperti peta batin ya, Mas? Betul, tepat sekali. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Kak Yati. Waktu yang tepat buat meditasi kapan, Mas Bimo? Sebenarnya secara waktu itu bebas. Mau pagi, siang, sore itu bebas. Tetapi secara naturalnya gelombang otak, di atas jam 6 sore sampai sebelum jam 6 pagi itu waktu yang oke. Lebih oke lagi kalau teman-teman terbangun di tengah malam. Gitu ya. Nanti saya akan bikin konten juga kapan saya terbangun jam 3:30 ya, sekitar 3:30.
Di situ sebelum saya baca buku, saya meditasi dulu. Meditasi, habis itu baca buku sampai pagi gitu loh, sampai nggak tidur lagi gitu. Jadi di situ gelombangnya itu enak banget. Makanya kenapa ada istilah sholat tahajud manjur gitu ya. Karena secara gelombang otak itu di bawah sadar. Oke. Jadi pengkondisian meditasi kalau yang terbiasa berisik tadi, kalau bangun tengah malam pikiran tidak akan berisik karena pikiran sadar sedang tidak aktif. Yang aktif pikiran bawah sadar. Nah itu timing yang oke banget buat meditasi. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa, kayak tadi kan aku sebelum live kan meditasi bentar, walaupun singkat tapi dampak energinya sudah kerasa. Gitu. Okay. Nah yang penting teman-teman jam terbang ya, terbiasa dulu gitu. Oke, jadi kalau jam terbangnya sudah padat, sudah lama gitu, meditasi tuh nggak butuh audio meditasi ya Mas Bimo ya? Iya, betul. Nggak perlu. Punya kesadaran, aku bisa mutus gen yang tidak baik. Gitu. Supaya apa? Ekspresi gen Anda berubah. Ketika ekspresi gen Anda berubah, hidup Anda berubah.